Besok semua akan terjawab. Hari Sabtu 25 Juli pukul 19.30 kick off antara Persib Bandung versus Arema FC di laga pertama Piala Presiden 2026. Sobat-sobat, apakah era baru Persib Bandung di bawah asuhan Igor Tolik akan benar-benar dimulai, atau justru Arema FC yang datang ke Bandung untuk merusak pesta bobotoh? Tentu saja Stadion Sijalak Harupat akan menjadi saksi dan bagaimana stadion sudah sold out sobat untuk menunggu pertandingan pertama ini. Dan tidak main-main, meskipun Persib Bandung punya amunisi baru, tapi Singo Edan juga datang dengan 11 legiun asing termasuk mesin-mesin Brazil yang siap membuat debut Igor Tolik berubah menjadi mimpi buruk. Siapa yang akan memenangkan perang taktik ini sobatku? Siapa yang akan memenangkan pertandingan di Piala Presiden ini? Dan tentu saja ini bukan sekedar partai pramusim, tapi ini juga menjadi langkah nyata bagi kedua kesebelasan untuk mempersiapkan diri mengarungi musim liga nanti di bulan September. Sebelum kita bahas lebih lanjut sobat, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video preview match Persib Bandung versus Arema FC. Sobat-sobatku, partai Piala Presiden 2026 ya, Piala Presiden Elit ya, kembali digelar di tahun ini 2026. Setelah di tahun kemarin di tahun 2025 Port FC menjadi juara, dan waktu itu Papa Tola juga liputan ya, sampai hampir 2 minggu lebih di Bandung, liputan di Stadion Sijalak Harupat. Dan kalau kita melihat pemberitaan di media-media ya, media-media online maupun televisi, partai yang akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh Boboto ini juga semakin seru. Karena atmosfernya luar biasa. Dan kemudian juga kalau kita mencermati statement dari Igor Tolik dalam beberapa sesi latihan menjelang pertandingan, Coach Persib Bandung ini menekankan satu hal, bukan soal menyerang, bukan soal cetak gol, tapi soal komunikasi. Jadi Igor Tolik mengatakan bahwa latihan Persib saat ini fokus pada bagaimana kami bertahan bersama dan juga bagaimana kami melakukan serangan balik bersama. Dan ini tentu pernyataan yang sangat menarik menurut Papa Tola, karena Igor mengatakan dirinya ya tidak ingin mengejar kemenangan semata-mata kemenangan, tapi ingin membentuk tim terbaik. Dan Igor bahkan menegaskan dia akan memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk melakukan rotasi dan juga mengingat jadwal pertandingan yang begitu padat. Jadi artinya jangan terlalu berharap Persib memainkan starting 11 terbaik selama 90 menit sobat. Karena kemungkinan besar akan ada pergantian nanti sejak menit 45 atau menit 60. Dan menurut Papa Tola itu hal yang wajar, karena mengingat meskipun ini Piala Presiden, tapi ini juga adalah rangkaian pramusim klub untuk membentuk tim dalam rangka persiapan musim baru. Ya, begitu juga dengan statement dari Marcos Santos. Pelatih Arema FC ini mengatakan bahwa Piala Presiden bukan hanya turnamen pemanasan, tapi juga bagi dia turnamen ini membangun identitas permainan tim dan sekaligus juga untuk mengukur seperti apa adaptasi yang dilakukan oleh para pemain barunya, termasuk juga pemahaman filosofi yang akan dia bawa dalam mengarungi musim Liga 2026-2027 nanti. Dan Marcos juga menekankan pentingnya keseimbangan ya antara organisasi bertahan dan efektivitas transisi menyerang. Jadi kenapa kemudian Arema begitu banyak memakai pemain Brazil? Karena ingin mendominasi bola ya, mampu mendominasi dan menguasai bola lebih tinggi daripada lawan. Dan ketika kehilangan disiplin atau lawan kehilangan atau lengah dalam menjaga permainan, maka mereka di situ akan melakukan kontrol permainan. Itu yang menjadi filosofi yang Papa Tola tangkap ya dari statement-statement Marcos Santos. Secara taktikal pertandingan besok ya, Igor Tolik mungkin bisa saja memakai formasi 4-2-3-1 atau kemudian ketika menyerang menjadi 4-3-3. Dan Igor kalau kita lihat kan
punya kemampuan untuk melakukan build up ya dari bawah, kemudian pressing kolektif, perpindahan bola yang cepat, dan tentu saja transisi vertikal. Karena Igor tidak terlalu menyukai permainan direct football, jadi Persib kemungkinan di bawah asuhan Igor akan memainkan pola serangan dari kaki ke kaki, di mana dua back tengah itu akan membuka lebar, kemudian Berginho menjemput bola, Goicoechea atau seperti itulah ya, seperti yang sudah kita saksikan di musim kemarin. Dan menariknya, Persib Bandung sudah memiliki Peralta ya, dan juga Menalo. Dan apakah nanti Ramon Tengku juga dimainkan? Dia tentu akan menjadi target utama di kotak penalti. Nah, bagaimana dengan Marcos Santos di Arema FC? Formasi 4-3-3 atau 4-1-4-1 menjadi pilihan bagi Marcos Santos untuk pertandingan menghadapi Persib Bandung nanti. Dan seperti apakah pertarungan lini belakang, bagaimana nanti pemain-pemain asing Persib Bandung yang masih bertahan bisa beradaptasi cepat dengan pemain-pemain yang baru, begitu juga sebaliknya, dan juga pemain-pemain lokal, tentu ini akan sangat menarik sobat untuk kita saksikan. Yang menjadi catatan atau perhatian khusus tentu pada Mariano Peralta nanti, di mana transfernya saja juga sudah menimbulkan rumor ya, menimbulkan banyak cerita-cerita, kemudian akhirnya berlabuh dari klub X, ternyata malah berlabuhnya ke klub Y gitu kan, akhirnya berlabuh ke Persib Bandung. Kita mungkin setuju atau penasaran lah dengan pemain ini, karena Peralta ini kan merupakan winger yang sangat kuat dalam satu lawan satu. Kemudian punya kemampuan dribble yang bagus, cut inside yang sangat bagus, dan umpan-umpan yang terukur. Jadi kemungkinan besar Peralta mungkin akan dicoba debut di pertandingan menghadapi Arema FC. Belum lagi nanti ada Luka Menalo, Ramon, dan juga pemain asing dari Arema yang dipertahankan seperti Betinho ya, Gustavo Franca, ada juga Kareka. Pokoknya 11 pemain asing Arema di bawah semua ini. Jadi kalau menurut Papatola ditambah dengan rotasi pemain ya akan mungkin dilakukan oleh kedua pelatih di awal babak kedua ataupun di pertengahan babak kedua. Ini tentu akan merubah ritme pertandingan yang sebelumnya mungkin sudah stabil di babak pertama, tapi karena akan mencoba rotasi pemain, jadi bisa saja di saat babak pertama Persib lebih menguasai, bisa saja kemudian di babak kedua Arema lebih menguasai. Karena berdasarkan pengalaman Papatola nonton pramusim ya di tahun kemarin, memang kedua pelatih walaupun ingin menang, tapi tetap pada akhirnya mereka lebih mengutamakan mencoba para pemainnya, karena memang ini momentum. Jadi kapan lagi untuk mencoba merotasi pemain-pemain yang akan dia turunkan, dan juga dalam rangka mencari 11 pemain terbaik untuk persiapan liga. Dan satu catatan luar biasa sobat, atmosfer stadion pasti luar biasa karena informasinya tiket sold out. Dan ini artinya puluhan ribu bobotoh akan menciptakan tekanan psikologis sejak pemanasan. Jadi bukan sejak menit pertama ya, tapi sejak kesebelasan pemanasan. Dan tentu saja ini akan menjadi satu sensasi bagi Peralta, Menalo, Goicoechea, Matriari, atau siapapun pemain yang masuk ke lapangan nanti melihat atmosfer yang luar biasa. Dan secara prediksi, Papatola masih lebih menjagokan Persib Bandung untuk bisa meraih kemenangan di partai pertama nanti. Bisa jadi skornya adalah 3-1 sobatku, atau selisih 2 gol. Dan sobat-sobat, mudah-mudahan laga-laga di partai Piala Presiden 2026 ini akan sangat menarik untuk kita saksikan, dan kedua kesebelasan ataupun semua peserta termasuk juga tim kesayangan Papatola selain Persib Bandung adalah PSMS Medan juga hadir di Piala Presiden ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang menarik. Sampai jumpa sobatku. Itu dia yang bisa kita bahas. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.